CGP Angkatan 7 ataupun calon guru bergerak Angkatan 7, yaitu dari Institut Kabupaten Karya, tepatnya di Kota Bandung. Kali ini insya Allah saya akan sedikitnya untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik ya, dengan rekan sejawat, dengan rekan kerja sekaligus partner di sekolah ini, yaitu mata pelajaran atau mata pelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya. Jadi di sini kita akan coba menggali lebih dalam mengenai apa nanti yang akan ditanyakan kemudian dijawabkan ketika nanti beliau mengajar praktek di dalam kelas. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan Assalamualaikum Pak Peri ya. Ya, betul. Pak Peri, gimana kabarnya Pak Peri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Eri, kabar saya baik. Baik ya, oke Pak Peri. Mohon maaf ini sebelumnya saya mengganggu waktunya Pak Peri ya. Jadi Pak Peri ini sebagai yang namanya nanti bahan observasi saya. Jadi Pak Peri nanti akan mengajar di kelas itu dengan cara supervisi ya Pak Peri ya. Nanti dilakukan oleh CGP. Namun sebelum observasi, tentunya tahapannya ada pra dulu Pak Peri ya. Gimana pra observasi ini sedikitnya menanyakan ataupun sharing apa saja kira-kira yang akan nanti dijalankan, seperti apakah persiapannya, kemudian targetnya seperti apa, dan refleksinya lebih jauh seperti apa Pak Peri ya. Nanti kita makanya ada beberapa hal yang muncul. Nanti ketika pertanyaan, bagaimana sekarang perasaannya Pak Peri? Perasaannya deg-degan. Tapi ini adalah menjadikan pembelajaran juga. Mungkin sebelumnya ada hal yang memang harus disampaikan terkait pembelajaran ataupun terkait persiapan untuk mengajar. Kira-kira sampai di mana dan apa yang akan nanti Bapak lakukan ketika mengajar di kelas? Dulu tentunya yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan RPP untuk RPP ya, iya betul RPP. Nah, dari RPP tersebut kan ada langkah-langkah, kemudian juga ada metode, kemudian ada juga sumber yang harus dipersiapkan sebelum tentunya mengajar. Sebelumnya ada masalah atau pernah ada masalah ataupun kesulitan apa kira-kira yang Pak Peri alami selama pembelajaran yang memang biasa dilakukan, bukan untuk disupervisi? Biasa sih yang saya temui adalah merasa sedih, tetapi juga ini salah satu menjadi faktor buat saya untuk siswa-siswi ini lebih lagi berjalan secara baik dalam pembelajaran. Yang dihadapi yaitu mereka itu sulit mengungkapkan berkata-kata, terutama kalau di depan kelas mereka itu biasanya suka malu untuk mengungkapkan apa yang harus diungkapkan di depan kelas, terutama mengenai pembelajaran. Malu ya, malu ketika mengungkapkan di depan kelas. Padahal mereka mengerti ya. Ya, padahal mereka mengerti, dan ketika beberapa kali saya lakukan mereka tes ke depan untuk berbicara, memang kurang lancar, tapi sebetulnya mampu memahami materi yang disampaikan, hanya malu saja. Mungkin karena takut salah mengucapkan kata-kata, sehingga mereka akhirnya tidak mengungkapkan itu. Oke, nah terkait itu mungkin masalahnya seperti itu. Kira-kira ada trik ataupun cara apa yang Pak Peri dilakukan untuk memantik ataupun memancing supaya mereka itu bisa gitu? Tentunya yang pertama, biasanya saya akan mengatakan juga jangan merasa malu, jangan takut salah. Karena kita kan dalam proses pembelajaran juga. Jadi jangan sampai karena takut salah, akhirnya mereka tidak mau berbicara di depan kelas. Jadi yang pertama itu saya lakukan, tetap semangat menyemangati mereka agar mereka berani untuk maju ke depan. Mau salah, mau betul, silakan ungkapkan terlebih dahulu. Karena kan tadi ada refleksi kan, tentunya ada pembetulan juga dari rekan teman-teman sesama pelajar ataupun dari gurunya. Yang pertama, yang kedua, mereka saya selalu latih untuk setiap pertemuan selalu ada yang harus berbicara ke depan. Ada yang harus
bisa ke depan? Harus itu mungkin ya? Ya harus, karena kan untuk Perwakilan melatih- ataupun ditunjuk atau bagaimana? Ya biasanya perwakilan dan ditunjuk juga. Ditunjuk juga. Tergantung Oke. apakah itu secara kelompok atau secara individu. Dengan cara apa kira-kira? Dengan cara mereka bersedia sendiri atau apa? Gimana untuk unjuk ke depan, untuk unjuk apa? Unjuk kebolehan mereka gitu kan? Ya sebetulnya tergantung dari tadi yang pembelajarannya. Kalau misalkan memang berkelompok pasti dipilih salah satu untuk maju ke depan. Kalau misalkan individu, tugasnya individu berarti saya individu. Ya betul, pasti kita mulai dari kesenangan mereka. Ya, jadi ya betul. Jadi tidak harus misalkan pertamanya harus tentang menjawab apa yang sedang dikerjakan. Tapi kita latih cara berbicara mereka dengan apa sih kesenangan Anda. Jadi pemantiknya adalah sesuatu hal yang mereka senangi. Coba obrolkan, coba bicarakan sehingga mereka akan lancar berbicara. Baru kita mulai ke Oke, berarti mereka sesuai dengan keinginan dan kesenangan mereka ya, dan minat dan bakat mereka. Wah, udah bagus ini Pak Ferry ya. Kira-kira sejauh ini bisa dapat hasilnya seperti apa yang sebelum kita melakukan observasi ini? Hasil yang didapatkan seperti apa kira-kira? Ya, sebetulnya kalau misalkan sebelum-sebelumnya kan kita sudah tahu ya tingkat ke siswa dalam Indonesia itu sangat sekali kurang. Jadi mereka malu, tidak mau maju ke depan. Pak malu. Malu, ya. Tapi setelah kita mencoba untuk mereka untuk berani, sedikit demi sedikit mereka sudah Jadi mungkin apa istilahnya dengan cara Pak Ferry memberikan pertanyaan ataupun motivasi seperti kayak tadi ya Pak Ferry ya. ya. Nah, terkait untuk observasi kali ini Pak Ferry ya, bersedia mungkin ya untuk bersedia Tentu bersedia. karena untuk melatih ketangkasan kita juga gitu kan, kemudian juga melatih bagaimana sih kita sebenarnya yang dibutuhkan dalam pengajaran itu gitu Ya, kan. betul. Oke, setelah kita berbincang tadi Pak Ferry ya, hebat banget ini, mungkin caranya diambil daripada cara sendiri Pak Ferry ya. Di sini kita akan melaksanakan yang namanya pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, betul ya? Betul. Bahasa Indonesia. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga. Mungkin kita sharing pengalaman bagaimana Pak Ferry. Kira-kira perasaan Pak Ferry untuk mengajarkan bahasa Indonesia ini berapa persen supaya anak bisa menerima? Untuk dalam pelajaran ke depan sebelum ini mau belajar nih kan ya. Kira-kira untuk pemahaman anak-anak atau kepercayaan diri Pak Ferry di angka berapa persen? Sebetulnya kalau melihat kondisi anak-anak di sini, kalau saya sebagai guru tetap harus 100%. 100%. Harusnya karena kita kan ditugaskan untuk mengajar anak-anak, mendidik anak-anak, maka jiwa saya mau kondisi anak seperti apapun tetap harus 100%. Nah, optimis ya Pak Ferry ya. Walaupun tentu dalam pada saat praktek pembelajaran tentunya ada saja anak yang mungkin merasa maksudnya itu kan membuat sedih, yang menurunkan drop juga ketika, tapi sebagai guru tetap harus mengatasi itu supaya tetap sold out dengan 100%. Wah, mantap ya. Semoga nanti bisa lebih atraktif di kelas ya, atau bisa lebih komunikatif. Oke, itu terkait untuk rencana ke depan, rencana observasi ke depan Pak Ferry ya. Ini terkait tadi menyinggung masalah persiapannya, persiapan LPP di antaranya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, nggak apa-apa ya Pak ya? Nanti sharing pengalaman juga di sini. Kira-kira dalam LPP ataupun dalam rencana Pak Ferry ke depan, tujuan sama metode apa yang nanti kira-kira akan diajarkan atau lanjut ya. Kira-kira medianya, tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian juga metodenya seperti apa, dan juga medianya yang diambil kira-kira dalam bentuk apa Pak Ferry? Pertama, karena saya mengajar di kelas 12, Betul, kelas 12 ya. Subtemanya adalah mengenai surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan. Betul ya Pak ya, itu karena mungkin untuk siap-siap ya. Karena kan mereka sudah mau lulus, maka yang diajarkan adalah saya lamaran pekerjaan. Maka
saya mengambil subtema yang esensial yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi struktur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Secara apa? Secara detailnya ya. Secara detailnya. Tujuannya mungkin boleh Tujuannya yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi apa saja atau struktur apa saja yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan sehingga mereka bisa membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan struktur yang baik. Metodenya seperti apa? Metodenya saya menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode ceramah. Ceramah ya. Yang pertama adalah ceramah. Oke, Yang ceramah. kedua adalah tanya jawab. Tanggung jawab. Tanya jawab. Tanya jawab. Iya, tanya jawab. Tanya jawab. Yang ketiga adalah game based learning. Game based Learning. learning. Oke, GLBL ya. Ya. Dan wah hebat banget ini Pak Ferry ya. Udah terfokus sekali ini ya. Mengenai metode kita sudah dapatkan, tinggal nanti dia prakteknya ke depannya Pak Ferry ya. Semoga lancar berjalan dengan sesuai harapan. Kemudian kira-kira sumber yang didapat, yang diambil ataupun kemudian apa persiapan yang memang Pak Ferry lakukan untuk apa? Untuk pelajaran ini apa kira-kira ada pembelajaran khusus yang lainnya kira-kira untuk mendukung pembelajaran ini Pak Ferry? Pertama kalau media pembelajaran tadi kita kan ada menggunakan game based learning. Betul. Itu menggunakan tentunya aplikasi. Aplikasi ya. Aplikasinya adalah Puzzle. Puzzle. Iya. Jadi anak-anak nanti setelah saya mengajarkan tentang struktur lamaran pekerjaan, maka mereka diberikan games untuk mengisi puzzle tersebut. Game puzzle ya. Berbentuk elektrik, elektronik atau apa? Nah, karena kita masih mengalami kesulitan kerusakan infokus, Kami kesulitan mungkin apa namanya tuh masa perbaikan ya. ya masa perbaikan betul karena sedang diperbaiki, ya maka kami menggunakan secara fisik. Berbasis kertas ya. Berbasis kertas. Wah, hebat banget ini. Persiapannya bukan main ya Pak Ferry ya. Oke, ini pertanyaan penghujung Pak Ferry ya. Pertanyaan penghujung. Kira-kira ya. Oke. Pak Ferry, ini pertanyaan penghujung ya Pak ya. Mantap banget tadi saya mendengar persiapannya ataupun prepare-nya. Pertanyaan penghujung ini Pak Ferry. Untuk mendapatkan keberhasilan pembelajaran, kira-kira ada enggak tujuan khusus atau cara khusus untuk supaya siswa itu sinkron antara antara keinginan Pak Ferry sebagai pendidik ataupun pengajar dan siswa itu satu visi gitu, satu keinginan mencapai pada pembelajaran itu. Baik, sebetulnya ada karena mungkin di dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran saya selalu melakukan diskusi dengan anak. Betul. Ya, kita ngobrol dengan anak. Keinginan anak itu seperti apa sih? Ingin pembelajaran kita itu seperti apa sih supaya mereka senang, saya pun senang. Mereka yang tidak berat, saya pun tidak berat. Nah, biasanya dilakukan diskusi baik itu di dalam kelas ataupun mungkin pada saat istirahat dan sebagainya. Biasanya saya akan berkomunikasi dengan guru. Berkomunikasi tentunya ya. Oke, alhamdulillah Pak Ferry untuk observasi ini kita sedikitnya mungkin telah selesai. Kita nanti berjumpa di observasi kelas ya Pak ya. Kalau dulu dinamakan namanya apa itu ya? Apa sih namanya tuh observasi kelas itu dulu itu? Bukan apa sih katanya? Bukan seperti itu pokoknya penilaian tindakan. Sekarang kan observasi kelas untuk seperti itu berubahnya seperti itu ya. Lanjut Ki, potong kalimatnya. Pak Ferry, ini mungkin penghujung dari percakapan observasi kita.
nanti kita akan ketemu di observasi kelas. Jadi intinya kita mengajar seperti apa yang biasanya saja, ya, seperti biasanya aja, seolah tidak ada lagi observasi sebagainya, natural saja. Nanti kita akan coba untuk menerapkan beberapa pengetahuan yang memang saya dapatkan dari guru penggerak ini. Semoga lancar, semoga sukses. Sampai ketemu yang pertama nanti di observasi, kemudian pasca observasi dan refleksi nantinya. Tadi ya, terima kasih atas waktunya Pak Ferry ya. Semoga lancar semuanya dan sukses selalu. Terima kasih. Itu mungkin kalau observasi dengan calon apa namanya tuh yang diteliti di kelas. Jadi mudah-mudahan nanti lancar kegiatannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran adalah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Tentunya anak-anak sekalian harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Ada KM, silakan KM-nya untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa, artinya kita sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada siang atau pagi. Kalau menurut TTK berarti masih pagi ya. Masih begitu. Baik, anak-anak sekalian, kita bacakan dulu peraturannya. Yang pertama adalah saya akan membuat soal, ya, yang jawabannya ada di sini. Ini adalah acak kata. Silahkan berhubungan dengan apa yang tadi kita pelajari, yaitu tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Jadi pertanyaan pertama, dihitungnya Ananda Ilham, tolong dihitung 10 detik saja. 1, 2. Jadi yang harus kalian lingkari adalah jawabannya kalian harus lingkari. Yang tidak mendapat lingkaran, ya, berarti Anda saya hukum dicoret, ya. Ini tidak usah khawatir, ini adalah bedah, ya. Jadi tidak akan menjadi alergi dan lain-lain. Siap? Yang sudah bisa menjawab nanti ke belakang, atau yang tidak bisa menjawab dan termasuk 10 detik bisa menjawab ke belakang, berarti temannya yang nanti maju. Ganti ya. Siap? Oke. Yang pertama pertanyaan. Saya angkat dulu kayaknya maju ke depan. Silakan berdiri Ramdan. Yuk, Anda Ramdan. Yuk, saya sering mendengar guru-guru lain berbicara tentang seorang yang berada di kelas ini yang luar biasa, katanya, kok pintar ya, kok luar biasa. Nah, kita tes ya apakah dia bisa atau tidak kepada Ananda Nida. Saya persilakan untuk dan biasa ya. Nah, satu lagi yang mungkin tidak dapat terpisahkan tapi harus saya pisahkan antara Winda dengan Wanti ya. Jangan bersatu terus ya, harus coba berpisah ya. Coba Winda atau Wanti, saya minta Wanti saja untuk maju ke depan. Silakan Anda Wanti maju ke depan. Siap? Mau uang 50.000 tidak? Mau? Nah, challenge-nya gampang ya, ini bisa langsung diambil kalau kalian membacakan surat cinta yang ketiga. Ya, surat cinta yang ketiga adalah surat cinta dari seorang dokter. Silakan Ida, silakan dibaca. Kira-kira apa isi surat cintanya dari dokter itu, coba? Untuk 50.000 coba ya. Apa tidak? Kau ketawa? Anak-anak ketawa. Coba bisa tidak? Susah, coba Ananda Ramla, coba apa isi surat cinta dari dokter? Tadi dari hacker sudah ada ya, dari apa? Dari sekretaris sudah ada. Sekarang saya minta dari dokter. Wah, dia mencoba untuk membaca surat cinta dari bapak dokter ya.
Coba apa isinya kira? Jangan ketawa di dalamnya. Oh nggak bisa dia mengira. Apa coba dari Anandawati? Apa? Isinya apa? Nggak tahu juga. Ya berarti ada yang mau mencoba untuk 50.000. Gratis loh 50.000. Saya berikan sekarang. Ananda itu kenapa tertawa? Ada yang bisa? Ada yang tidak bisa? Ya sudah, berarti tepuk tangan buat yang 3 sudah ya. Silakan dulu. Terima kasih sudah maju ke depan. Tidak ada satupun yang mau membaca surat cinta dari dokter. Ya, ini betul surat dari dokter. Karena saya juga mungkin kalau ada dari anggap saja ini adalah kertas. Nah, apa saja ada yang bisa menjawab kira-kira struktur dari surat pelamar pekerjaan itu ada apa saja? Apakah di surat pelamar pekerjaan ada yang namanya kop surat? Tidak. Kenapa? Coba macamkan tangannya. Putri, coba Nanda Putri gimana? Karena kop surat berisi tentang alam Perusahaan sementara jadi suratnya adalah surat semi resmi, betul. Nah biasanya berarti dimulai dengan apa kalau tidak ada kop surat? Nah biasanya kita singkat saja ya, tempat, tanggal, penulisan surat. Oke, betul. Jadi yang pertama, nah untuk posisinya untuk tanggal ini adalah di sebelah kanan atau kiri? Kanan, betul. Jadi nomor 1 adalah tentang tempat dan tanggal surat. Yang kedua, yang tahu? Lihat, lampiran. Tidak ada nomor surat kan? Tidak ada. Berarti langsung ke perihal. Betul perihal? Perihal atau lampiran? Oke, lampiran. Ih, paralin. Ternyata saya kasihkan nomor 2 saja ya. Nomor 2 adalah lampiran. Nah, lampiran ini ketika di dalam surat lamaran kerja itu berisi apa saja? Apa yang dilampirkan biasanya? Sudah pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Belum. Apa saja kira-kira? Kan tadi berisi data pribadi. Apa saja yang dilampirkan? Ada yang dilampirkan? Ada foto, kemudian KTP, ijazah, ada lagi? Mungkin surat keterangan lainnya, surat keterangan dari orang tua, surat sehat dan lain-lain. Betul, ternyata pintar. Yang ketiga? Ya betul, perihal. Perihal ini berisi tentang apa? Ya betul, isinya adalah tentang lamaran pekerjaan. Halnya adalah tentang lamaran pekerjaan. Kemudian yang keempat, alamat apa? Alamat tujuan surat, betul. Atau alamat surat saja ya kita. Kemudian tujuan surat boleh. Yang kelima, betul, salam pembuka. Apakah dalam surat lamaran pekerjaan salam pembuka itu boleh assalamualaikum? Boleh atau tidak? Nah, jawabannya adalah tergantung dari siapa yang kita undang. Kalau ke majelis taklim surat undangannya boleh menggunakan assalamualaikum. Nah kan kebetulan kalian juga di pesantren TKP tentunya sudah lumayan tahu ya tentang struktur suratnya, makanya kalian bisa menjawab. Nah boleh saja, tetapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita tidak tahu suratnya ditujukan kemana, maka tulisannya harus dengan hormat, betul, dengan hormat. Ada salam pembuka. Nomor 6-nya kira-kira apa? Alinea pembuka. Ya, tapi kalau kita samakan persepsi saja. Nomor 6 itu adalah isi surat, ya, terdiri dari 3 alinea ya. Ada alinea pembuka, alinea inti, dan juga alinea penutup ya. Saya bagi-bagi pembuka, inti, dan penutup. Nah, biasanya dispesifikkan ya. Ada 3 ya. Nah, yang ke-7
Setelah ini apa? Tadi ada salam pembuka, kemudian ada, iya betul, di sini ada salam penutup. Salam penutupnya kalau ini, sebentar. Berarti ini 7 di sini. Kalau salam pembukanya adalah dengan hormat, maka penutupnya hormat kami atau hormat saya? Kenapa tidak hormat kami? Ya, yang melamar kan pribadi, ya, maka hormat saya, betul. Setelah salam penutup, salam pembuka, nomor 8-nya adalah tanda tangan plus nama jelas. Oke, sudah bisa berarti kaliannya, karena mungkin dipelajari juga di penjurusan PTKP di mata pelajaran apa tuh? Kearsipan. Ya, kearsipan. Terus ya pasti yang PTKP pasti membahas tentang suratnya. Ada surat penawaran, ada surat niaga, ya. Intinya kalian sudah tahu. Mohon sedikit batuk. Nah, ini adalah 8 yang ada dalam struktur surat pribadi. Ya, ada 8. Kira-kira ingat tidak? Ingat? Ya. Yang pertama apa? Tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua adalah lampiran. Ketiga, keempat adalah alamat surat, tujuan surat. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, salam apa? Ayo, penutup. Tadi Ananda Ramdan adalah salam pembuka. Balik lagi dong ke nomor 5 ya. Hati-hati. Yang ke-8 adalah tanda tangan dan nama. Ya. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan TTD? Nah, bukan tanda tangan ya. TTD itu adalah pertanda. Artinya saya yang menandatangani, ya, bukan tanda tangan. Kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan, berarti alhamdulillah kalian sudah paham apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan games. Gamesnya cukup mudah. Yang pertama, saya akan bagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, supaya cepat juga dan tidak memakan waktu yang lama, maka kelompok 1 adalah absen dari 1 sampai 5. Kemudian absen yang kelompok yang kedua adalah absen dari 6 sampai 10. Dan kelompok yang ketiga adalah absen dari 11 sampai 15. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah tidak usah membawa buku, ya. Cukup kalian membawa pensil atau pulpen. Sisanya buku dan sebagainya dimasukkan ke dalam kursi, sedangkan kursinya disimpan ke sana karena kalian harus berjaga. Ya. Sambil menunggu, saya akan dibantu oleh Kang Ilham untuk menjawab. Ya. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana rasanya untuk mengerjakan hari ini? Senang, menyenangkannya, kalian tentunya aktif bergerak juga. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Apa yang dapat dipelajari hari ini? Gimana? Anda sekali, apa yang dipelajari hari ini? Tentang pengerjaan, ya? Struktur juga. Di luar dari pembelajaran, apa yang kalian dapat? Ada tidak? Apa kekompakan, ketelitian, ya, semua kalian akan dapatkan dalam. Padahal kalian tidak menduga ini adalah sebuah permainan di dalam pembelajaran, tapi kalian dilatih untuk kekompakan, kebersamaan, ketelitian, karena kalian harus mencari kata-kata yang ada di depan ini, ya. Nah, hari ini kita akan menutup, tetapi sebelum menutup tentunya harus ada refleksi. Refleksinya adalah, coba saya minta Ananda Ramdan untuk maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Oh sorry, Ramdan Ripal. Kok tertukar ya, saudara Ananda Ripal. Karena Ramdan dari tadi sudah maju terus dan sudah menjawab. Lupa saya namanya. Nah,
Dalam proses pembelajaran tentunya harus ada yang kalian dapat. Ya, kalau tidak ada yang didapat berarti bukan belajar namanya, artinya menambah ilmu pengetahuan. Kira-kira Ananda Ramdan, saya ingin Ramdan, Astagfirullahaladzim, kenapa dengan Ramdan? Mungkin karena tadi nawarin cilok, menawari saya cilok sehingga saya ingatnya ke Ramdan itu. Ananda Ripal, kira-kira apa yang maksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat untuk melamar pekerjaan yang di dalamnya berisi data pribadi si pelamar, betul. Kemudian 8 struktur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan apa saja? Tempat dan tanggal pembuatan surat, betul. Kedua, lampiran, hal, kemudian alamat yang dituju, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan dan nama ijazah. Betul tidak? Ripal ya. Nah, alhamdulillah ya, berarti sebetulnya mewakili dari Ripal, Ananda Ripal sudah diketahui, berarti kan sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan dan strukturnya ada apa saja. Dan saya pun percaya, apalagi kalian anak pakai HP, pasti sudah mendalami tentang surat menyurat. Ya. Jadi alhamdulillah berdasarkan apa yang tadi dijawab oleh Ripal, alhamdulillah apa yang kita pelajari itu sudah kalian dapatkan. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan lanjutkan dengan membuat surat lamaran pekerjaan berikut dengan isi-isi ini. Ya, kalau itu dipersiapkan dipelajari di rumah. Ya, jadi strukturnya jangan lupa. Karena tentu berkaitan antara membuat surat dengan strukturnya harus sama, tidak boleh ada yang hilang atau berjalan. Paham? Nah, sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Baik, kalau misalkan kalian sudah paham, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sebelum saya tutup, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ya, kita adalah guru dan murid dan sekolah yang hebat. Tepuk tangan untuk kita. Karena itu saja saya mohon maaf jika ada perkataan atau tindakan saya yang salah atau menyinggung Anda hari ini. Bila seperti dimaafkan atau tidak? Dimaafkan ya. Saya tutup saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dengan Ferry ya. Ferry juga ada Ibu PP. Ini alhamdulillah pengajar sakti dalam hal untuk pasca observasi kelas ya. Pasca observasi kelas ya. Jadi kemarin waktu bulan apa ya, bulan Maret ya Pak ya. Sebetulnya kita udah melakukan praktek sama refleksi ya di depan anak-anak. Hanya mungkin ini tugas tambahan lagi karena dikaitkan dengan harus adanya kehadiran PP untuk pasca observasi ini. Ada beberapa hal yang memang harus digali kemudian ditanyakan terkait observasi di kelas kemarin Pak Bayi. Gimana kabarnya Pak Bayi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Senang. Selalu dong harus happy. Kemarin gimana setelah belajar di kelas di observasi rasanya gimana? Rasanya tetap Biasa aja atau apa? Sangat senang sekali karena dari anaknya sendiri alhamdulillah mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan ya. Sudah lumayan lama kan dijalankannya. Merasa gimana kalau ketika saya untuk melihat Pak Ferry di depan, apakah ada
tekanan atau apa gimana ataupun beda dari biasanya gitu ngajarnya? Kalau tekanan tidak ada ya, karena Tidak. memang di sekolah kita dulu kan ada supervisi oleh kepala sekolah. Betul. Artinya ya sama saja, Sama sudah saja ya. menjadi biasa. Nah itulah saya harapkan seperti itu ya, bagus sekali, alhamdulillah ini luar biasa ya. Nah beberapa hal yang saya perlu gali dari kegiatan kelas atau observasi kelas Pak Ferry ya, terkait kemarin itu Pak Ferry mengajarkan tentang surat lamaran kerja ya, sesuai dengan RPP-nya ya, sesuai RPP-nya ini kita dapatkan. Nanti kita akan coba di antaranya bagaimana pendapat Pak Ferry dalam menyajikan pelajaran bahasa Indonesia dengan selama kerja di kelas. Sebetulnya sangat menyenangkan, apalagi memang KD surat lamaran pekerjaan itu kan KD yang esensial bagi anak kelas 12. Tentunya ini akan banyak manfaat buat mereka yang akan segera melanjutkan ke jenjang bekerja kalau mereka bekerja, terutama karena mungkin karena sekolah kita siswa-siswinya adalah menengah ke bawah, kebanyakan adalah incarannya bekerja. Kebanyakan Itu kebanyakan pun ada yang alumni-alumni yang kuliah. bagus ya kalau gitu. Jadi sesuai dengan apa tujuan dari pembelajaran ya, tujuan dari pembelajaran. Kemudian apakah proses pembelajaran yang sudah Pak Ferry jalankan itu sesuai dengan rencana ataupun keinginan Pak Ferry kemarin? Menurut Pak Ferry gimana? Kalau menurut saya sebetulnya sebagian besar sudah, tetapi memang ada beberapa kendala yang mungkin sehingga apa yang sudah tercatat di RPP yang saya buat itu tidak dilaksanakan. Contohnya apa? Salah satunya adalah kemarin kebetulan infocus kita itu sedang diperbaiki. Karena sedang diperbaiki, maka saya mencari cara lain untuk mengajarkan itu supaya tidak kehilangan infokusnya, tetap belajarnya tetap berjalan seperti biasa. Kebetulan alhamdulillah saya sudah catat di sana. Mohon maaf ya di lembar observasinya. Oh ternyata ini ada sedikit pengalihan ya, dari fokus ke karena mungkin masa perbaikan ya. Ya namanya juga lagi diusahakan ya Pak Ferry ya. Kemudian kira-kira kemarin kan menurut Pak Ferry sendiri keberhasilan yang Pak Ferry dapatkan kemarin kan udah menggebu-gebu ya. Ketika berapa persen tuh pada tuh? Kemarin selalu 100%. 100% yang mantap banget ya. 100% yang Semangat dong, mengajarannya. Nah kira-kira menurut Pak Ferry ini disaksikan dengan Ibu Pepen ya. Kira-kira berapa persen kemarin? Tetap 100. Sebetulnya kalau dari tingkat guru, tingkat kesemangatannya tetap harus 100 walaupun bagaimana keadaan siswa. Tapi memang kalau dilihat dari keadaan siswa, kita ini memang salah satu yang saya bukan sedihkan sebetulnya, yang hal perlu kita tingkatkan adalah rasa percaya diri anak, terutama dalam berbahasa. Berani berkata, berani ke depan untuk berbicara gitu. Tapi rata-rata anak terutama di sekolah swasta itu adalah kendalanya takut salah, malu dan sebagainya. Betul. Jadi intinya bukan daripada prosesnya ya, Betul. tapi hasilnya ya 100%. Betul. Oh bagus sekali kalau begitu Tapi ya. sih alhamdulillah kemarin kan meningkat mereka Meningkat, ya betul, karena mereka yang tadinya malu-malu alhamdulillah sudah mereka ketika disuruh tunjuk tangan siapa yang mau, mereka ada yang Kalau begitu lebih dari 100% dong, bagus tuh. Melihat Mas. ya betul, ya, ada peningkatan. Hebat banget ini ya bahasa Indonesia yang satu ini. Kemudian juga kira-kira Pak Ferry ini beberapa pertanyaan. Kemarin kan ada alternatif ya. Alhamdulillah menyediakannya lewat kertas ya, alternatif. Infokusnya lagi perbaikan internet, ternyata bisa digunakan alternatif kertas ya. Kemudian kira-kira Pak Ferry itu yang menjadi hambatan atau kendala pelaksanaan pembelajaran selama pembelajaran di kelas itu apa kemarin? Kalau kendala sih sebetulnya tidak banyak ya, tidak banyak. Kalau kemarin misalkan hanya kendala yang fokus, kita sebagai guru tentunya harus mengakali itu. Tapi kendala yang saya rasakan adalah yaitu tadi di siswa. Siswanya itu masih malu-malu. Siswa, gitu. Betul, ya. masih Murid, malu-malu ya. murid untuk mengungkapkan gagasan idenya dari mereka gitu.
Itu saja. Nah, untuk mengatasi kendala ini kira-kira Pak Ferry seperti apa? Pertama yang saya lakukan adalah tentunya selalu memberikan kesempatan mereka untuk berani berbicara di mau itu salah ataupun betul, nanti kan akhirnya akan dibenarkan oleh guru. Kita sama-sama berdiskusi dengan kelompok, dengan siswa-siswi. Kemudian juga mereka selalu kalau pembelajaran saya minimalnya mereka berbicara ke depan. Berbicara ke depan mengenai materi yang sudah diajar. Nah, dengan cara apa kira-kira Pak Ferry menemukan keberanian mereka supaya mereka mampu untuk berunjuk kebolehan? Ya. Ya. Biasanya Pak Eri kalau siswa itu kan malu ya kalau saya kan tunjuk tangan. Biasanya mereka akan malu. Tapi ada juga beberapa yang sudah siap berani. Betul. Tapi bagi saya pun rolling, tidak hanya orang-orang atau siswa-siswi itu saja yang terus. Tapi kalau saya itu dicoba untuk ditunjuk oleh guru, silakan maju ke depan, mau benar mau salah itu urusan. Ditunjuk oleh guru ya. Mau tidak mau harus siap ya. Mau tidak mau harus siap. Oke, nggak ada cara lain contohnya apa gitu gimana? Kalau cara itu sih biasanya ya itu sih kalau kita game bentuk kelompok mau tidak mau mereka akan maju ke depan kemudian mengungkapkan itu. Adakah menyiapkan contoh soalnya contoh untuk pertanyaan pemantik supaya lebih berefektif gitu anak-anak gimana? Pak Eri ya selalu. Apalagi kalau biasanya di awal-awal sebelum pembelajaran pun biasanya kita berikan kayak kemarin itu pada saat kita pelaksanaan pembelajaran surat pembelajaran, saya mandikan dulu kan kemarin itu kita berikan dulu mereka surat permainan ya, surat cinta sebelum saya di games, kemudian mereka membaca itu. Setelah itu saya tanyakan kira-kira materinya tentang apa, tentang surat, mereka ada yang menjawab. Kemudian saya tanyakan apa sih surat lamaran pekerjaan itu. Berarti dikasih dulu simulasi ya. Betul. Hebat. Jadi kalau misalkan anak untuk menggali mereka kemampuannya, jadi intinya mereka itu diberikan dulu sesuai dengan pemantik ataupun media yang lainnya. Hebat banget ya. Kemudian juga kira-kira tadi udah ditanyakan mengenai perasaan Pak Ferry ya setelah pembelajaran. Nah, kira-kira di sini adakah perbaikan untuk pertemuan berikutnya apabila nanti Pak Ferry kebetulan disupervisi ataupun ngajar lebih kreatif, inovatif lagi gitu kan, dengan cara apa kira-kira? Kalau itu pasti ya Pak Eri, di setiap kita setelah mengajar kita kan ada refleksi diri juga refleksi untuk siswanya. Jadi sama-sama antara guru dengan siswa pasti melakukan refleksi. Apa sih kekurangan yang kita temui pada diri kita sendiri sebagai guru dan juga pada siswa. Nah kalau saya pribadi ada perbaikan karena tidak semua games atau permainan atau pembelajaran yang kita lakukan itu anak semua mampu. Akhirnya karena di sekolah swasta ini anak-anak cenderung suka dengan games, maka saya akan mencari game-games apa yang kira-kira akan membuat mereka lebih senang. Jadi bermanuver lewat game ya. Betul. Supaya mereka itu lebih atraktif ya. Ya. Jadi masih ada beberapa pertanyaan. Maaf ini untuk pertanyaan itu nanti kita sharing ya, sebagai sharing atau apa. Saya juga intinya untuk saling berbagi pengalaman baik lah ya, betul. Baiknya gitu kan. Nah untuk Pak Ferry sendiri gitu, yang dijadikan sebagai acuan itu kan tujuan pembelajaran tadi ya Pak Ferry ya. Seandainya ada yang terlewat atau yang kurang dari anak tersebut atau siswa tersebut, bagaimana cara Pak Ferry untuk mengatasi hal tersebut gitu. Nah, kalau misalkan ada tujuan yang mungkin terlupakan, tentunya bisa disusulkan di pertemuan selanjutnya. Atau bisa juga mungkin kita cari grup sekolah juga kan bisa ya. Kita kan punya grup kelas ya, grup kelas masing-masing. Mungkin bisa dibahas di situ. Bisa juga kita melakukan Zoom
ya misalkan kita juga bisa minta Secara izin virtual ya? iya virtual. Jadi kita misalkan meminta izin kepada guru yang selanjutnya misalkan boleh izin sebentar untuk materi yang sedikit yang ada yang kecil mungkin seperti itu. Ini bagus sekali, mindfulness-nya bagus, dan yang bagus itu Pak Ferry. Ini ada pertanyaan mungkin terakhir, udah lama-lama kita pasca ini kita karena mungkin ada juga hal yang lain yang perlu dikerjakan gitu kan. Kira-kira hal positif apa kemudian yang Pak Ferry itu selama pembelajaran dan bagaimana cara manfaatnya untuk perkembangan murid ya, hal positif apa sih yang diambil ataupun bagaimana dampaknya untuk perkembangan hal positif pada murid? Kalau pada murid seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa murid-murid di perkembangan itu kan malu untuk berbicara, takut untuk mengungkapkan. Nah, alhamdulillah sekarang mereka kalau misalkan disuruh untuk bertanya sebagainya mereka sudah siap. Ya, walaupun mungkin pada nyatanya ada sedikit yang meleset dari apa yang sudah diajarkan. Tapi yang saya bangun itu memang ada keberanian dulu untuk sementara. Jangan takut untuk berbicara kalau memang itu tidak salah. Maksudnya membangun keberanian aja, percaya diri lah, untuk kebolehan ya. Betul sekali. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir saja mungkin Pak Ferry ya, yang tidak bertele-tele mengenai ini kan Pak Ferry ngambil KPP dan menyerahkannya ya. Kemarin kita udah berbincang sebelumnya ada yang namanya atau diseminasi ya mengenai pernah mendengar dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, berdiferensiasi ya udah kayak gini. Yang kemarin kan ada 3 kan ya. Di antaranya yang pertama diferensiasi konten ya, proses dan kira-kira yang telah diajarkan sama Pak Ferry di dalamnya yang paling muncul ketika belajar di anak-anak itu diferensiasi berbentuk apa? Apakah produk ataupun proses ataupun konten ataupun semuanya masuk gitu ya. Kalau misalkan yang kemarin itu kalau yang di paling model adalah yang produk ya. Produk ya. Karena kan itu terlihat perubahan anak dari yang tadinya malu-malu menjadi semakin dia mau bekerja, mau berbicara. Kemudian juga kan dari materi ini kan anak-anak juga bisa membuat surat lamaran pekerjaan menjadi lebih baik ya, terutama di CV nih biasanya. CV kan yang kadang bingung Pak isinya harus apa dan harus menarik apa, biasanya kan seperti itu. Jadi itu adalah produk yang mungkin lebih menonjol, tapi proses dan kontennya juga sama karena kan dari mulai persiapan, dari proses juga kan harus membagi antara siswa itu kan tergantung dengan minatnya, dia lebih minat kemana ini gitu. Secara apa, apakah secara pendengaran, apakah secara kinestetik atau secara jadi berbasis dalam diferensiasi produk ya, hebat banget, berarti sudah mewakili semuanya, berarti semuanya sudah tersampaikan dengan baik, tercover dengan baik ya, cuma jempol banget ataupun dikepot dengan Pak Ferry ya, hebat banget, semoga nanti bisa lama pengalaman lagi, kemudian juga bisa lebih baik. Dan ayo dong ikut dong ya, Insyaallah dong ya, ayo Insyaallah kita mau metamorfosis lah nanti sekarang ya. Top. Fotonya udah. Oke Pak Ferry sama Ibu PP ya, Ibu pengajar praktek itu mungkin percakapan kita untuk pasca observasi gitu kan. Di mana alhamdulillah mengenai observasi telah dilakukan dan juga berjalan dengan baik, tadi dari 100% jadi 110% ya, tingkat keberhasilannya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Alhamdulillah ini merupakan suatu praktek baik untuk dijalankan dan dikemas dengan sebaik-baiknya ke depannya supaya menjadi motivasi lagi. Ada mungkin pesan yang disampaikan dari sebagai yang diobservasi atau coaching mengenai pembelajaran boleh ataupun tindak lanjut seperti apa ataupun refleksinya seperti apa Mas? Baik, terima kasih Pak Eri untuk kesempatannya.
Alhamdulillah dengan adanya kegiatan seperti ini juga bisa merefleksi buat diri saya sendiri. Tidak, walaupun semangatnya selalu harus 100%, tentunya saya sebagai manusia, sebagai guru biasa itu tidak luput dari kekurangan. Sehingga dengan adanya kegiatan yang sudah kita lakukan ini, jadi semakin tahu nih apa kekurangan kita dan dimanfaatkan di kegiatan belajar kali ini. Harapannya ada mungkin sudah. Harapannya mudah-mudahan pertama nyusul Pak Eri ya untuk bisa lanjut ya CGP harapannya. Karena angkatan 9-10 nih kalau ngeliat Pak Eri alhamdulillah semangat, kemudian banyak sekali juga kegiatannya, tentunya pasti itu sangat bermanfaat bagi dengan sindiran bergerak walaupun itu bergerak ya. Oke, nah itu mungkin percakapan kita di akhir Pasca Official Pasifila ini. Dari saya sebagai CGP, sebagai coach dan juga sebagai ini Pak Ferry sebagai yang namanya coaching yang diobservasi, dan juga ada Ibu PP yang jadi sebagai observer. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan juga semoga jadi motivasi yang lebih. Itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan dan refleksi dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga lebih memotivasi diri sendiri dan umumnya bagi semuanya.